أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا آمين. Kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salawat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, anugerah dimudahkan mentaati Allah Subhanahu wa taala, menjalankan salah satu kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan nikmat dan anugerah ini senantiasa Allah jaga, Allah kekalkan, dan Allah tambah dalam diri kita, keluarga kita, dan juga anak cucu kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan atau memulai kajian kitab Al-Minahus Saniyah ala al-Wasiyatil Mas'uliyah, mari sama-sama terlebih dahulu kita mengirimkan surat Al-Fatihah kepada musannif penyusun kitab ini, yaitu Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah, dengan harapan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan serta kemudahan untuk bisa mengamalkan apa-apa yang ada di dalam kitab ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahbihi ajma'in wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il malaikati wal awliya'il muqarrabin, khususan li musannifi hadzal kitab Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. اللهم آفد علينا من بركاتهم وعلومهم ونيتهم وكراماتهم وأنوارهم وأسرارهم ونفحاتهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan Jumat yang lalu kita telah sampai pada wasiat Syekh Ibrahim Al-Mas'uli kepada Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani tentang bahwasanya ketika seorang hamba itu bertobat dengan betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa secara utuh yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak cukup, kata beliau, dengan tobat saja kalau urusan dosanya dengan hukukul khalqi yang berkaitan dengan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala, dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup hanya istighfar, menyesal, bertobat, tetapi harus istihlal, meminta halal, meminta maaf dengan yang bersangkutan. Kemudian di sini dilanjutkan wa bada'a, dan memulai Syekh Ibrahim Al-Mas'uli bitaubah. Dalam wasiat ini kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, Syekh Ibrahim Al-Mas'uli itu memulai dengan wasiat tentang pentingnya taubat. Mengapa demikian? Li'annaha, karena sesungguhnya taubat asasun, merupakan fondasi, dasar likulli maqamin yataraqqa ilaihi al-'abdu hatta yamut. Karena taubat ini merupakan fondasi awal untuk setiap maqam, untuk setiap kedudukan yang seorang hamba menaikinya sampai ia meninggal dunia. Makanya kita sebutkan di awal bahwasanya tingkatan taubat kemarin itu ada tingkat awal, ada tingkat akhir. Sehingga tidak ada ceritanya orang itu berhenti taubat, tidak ada. Tidak ada ceritanya orang saya sudah selesai taubat, tidak. Taubat itu berdasarkan makom, tingkatan seorang hamba. Mulai dari bertobat minal kabair, minas shaghair, bertobat dari dosa besar, dosa kecil, dari hal yang makruh, dari yang menyelisih sunnah, dari memandang diri ini sebagai orang baik,
terus sampai tingkatan yang puncaknya adalah bertobat dari melirik kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya Bapak Ibu dirahmati Allah, pintu untuk menuju Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang harus dilalui seorang hamba adalah pintu tobat. Dan itu tobat tidak ada batasannya. Terus dia ada tingkatan-tingkatan. Sehingga siapapun mau pelaku maksiat, mau dia orang paling soleh, paling taat di dunia ini tetap dituntut untuk tobat. Untuk tobat. Tobat itu artinya kembali. Kembali meninggalkan sesuatu yang kurang kepada sesuatu yang lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatta yamut, sampai dia meninggal dunia, kata Imam Syarani. Beliau di sini mengumpamakan fakama anna man la ardha lahu la bina'ana. Karena taubat itu sebagai pondasi, asas, ya. Maka kata beliau sebagaimana orang tidak punya tanah. Orang tidak punya tanah, maka jika dia tidak punya bangunan. Fakama anna man la ardha lahu la bina'a lahu. Sebagaimana halnya orang tidak punya lahan, tidak punya lahan, maka begitu pula dia mesti tidak akan punya bangunan. Karena tidak mungkin bangunan itu dibangun yang tidak ada tempatnya, tidak ada pondasinya. Nah, begitu pula kedudukan seorang hamba di sisi Allah tidak mungkin dia miliki kecuali didasari, dipondasi dengan taubat. Kadzalika begitu pula man la taubata lahu fala hala lahu wala maqam. Begitu pula dengan orang yang tidak bertobat, maka tidak ada hal, tidak ada keadaan yang mulia dan tidak ada kedudukan sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa min kalamihim, di antara ucapan para ulama, man ahkama maqama taubatihi hafizahullah min sairi syawaib allati fil a'mal. Siapa yang betul-betul memantapkan makom taubatnya, betul-betul dia sungguh-sungguh dalam urusan taubatnya, niscaya Allah akan menjaga dia daripada kotoran-kotoran, cacat-cacat yang terdapat dalam amalan dia. Cacat dalam amalan itu banyak sekali, ujub, sombong, riya, sum'ah, itu cacat-cacat yang terdapat dalam amalan. Nah, bagi orang yang betul-betul taubat, sungguh-sungguh pada Allah, kembali pada Allah, maka hal ini akan dijauhkan oleh Allah. Karena namanya taubat kan ingin meningkatkan kualitas diri di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Sehingga hal-hal itu akan dihindarkan oleh Allah. Kerusakan-kerusakan yang biasanya terjadi di dalam amalan seorang hamba. Fahiyya, sehingga makom taubat ini, kata beliau, nadhiru maqamiz zuhdi fid dunya. Sehingga makom taubat ini bisa sebanding atau sejajar dengan makom zuhud terhadap dunia. Makom taubat itu bisa sebanding dengan makom zuhud. Bagaimana makom zuhud? Orang yang dia ini berada di makom zuhud, yuhfadhu sahibuhu min sa'iri ma yujabu anil haqqi. Orang yang sampai level makom zuhud, orang tersebut akan dijaga daripada sesuatu yang bisa menghalangi dia dari Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya kapan orang tidak zuhud terhadap dunia, dipastikan dia terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini disebutkan orang yang sampai level maqam zuhud, maka dia akan dijaga dari setiap apa saja yang bisa menghalangi antara dia dengan Allah. Apa saja itu? Apa saja yang menjadikan dia terhalang dengan Allah, dunia, kedudukan, ya, harta, anak, istri, semua apa saja aspek yang bisa menghijab dia dengan Allah, itu akan dijauhkan dari orang yang zuhud. Karena orang zuhud itu dia tidak tertarik dengan dunia. Nah, semua yang berkaitan dengan dunia itu bisa menghijab diri seorang hamba dan Allah. Begitu pula dengan makom taubat tadi. Orang yang dia berada di makom taubat yang betul-betul, maka kecacatan-kecacatan dalam amal itu akan dijauhkan oleh Allah. Kecacatan amal yang bisa merusak, membatalkan amal. Ya, macam-macam, seperti sombong, ya, merasa lebih baik daripada orang, ujub, merasa bangga, dirinya hebat, riya, sum'ah, dan segala macamnya. Wa hatta, dan Imam Ibrahim al-Mas'uli
mendorong alal istiqomah fit taubat. Beliau juga, kata Imam Syarani, mendorong untuk bukan hanya taubat tapi istiqomah. Istiqomah untuk terus bertaubat. Mengapa? Li'annahu mata ma kana fi taubati iwajun in sahaba hukmuhu fi kulli maqamin ba'dahu fa yasiru bina'uhu muhalhalan kaman bana haidahu min al-labin al-yabis bi gharitin. Kenapa, kata beliau, Syekh Ibrahim Al-Mas'uli ini mewasiatkan agar terus istiqomah taubat. Tidak hanya taubat tapi terus istiqomah sampai kapan? Sampai mati. Taubat tidak boleh berhenti, istiqomah, continue. Alasannya, kata beliau, ketika taubat orang itu cacat, rusak, taubatnya sudah tidak lagi dipertahankan, diistiqomahkan, maka seluruh kekuatan makom apa saja akan hancur. Makom suhud hilang, makom qanaah hilang, makom sabar hilang. Pokoknya semua makom itu bisa hancur ketika berhenti dari taubat. Fayakunu fayasiru bina'uhu muhalhalan. Bangunan semuanya yang sudah dibangun itu roboh ketika taubatnya tidak lagi diistiqomahkan. Beliau mengumpamakan kaman bana haidahu minan labinil yabis bi gharitin. Sebagaimana halnya orang yang membangun satu bangunan tembok, yang temboknya itu terbuat dari bata yang basah, ya, bata yang basah, bata yang kering, bigharitin, ini tanpa adanya perekat. Jadi sekedar tempel gitu aja. Bata, tidak ada. Anaknya itu perekat semen, anaknya itu tidak ada. Cuma ditempel-tempel gitu ya. Itu mudah roboh tuh, dicuil dikit roboh ya. Begitulah, kata beliau, perumpamaan orang yang istiqomah dengan taubat. Nanti semua amalan dia, makom-makom yang sudah ada itu bisa hancur luluh lantak, rubuh, kalau tidak istiqomah dalam taubat. Makanya beliau mendorong untuk terus istiqomah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Sayyidi Muhammad bin Ainan rahimahullah, Sayyidi Muhammad bin Ainan rahimahullah berkata, man istaqama fi taubatihi anil ma'asi, siapa yang bisa istiqomah bertobat dari meninggalkan maksiat, irtaqa, maka dia akan naik level ila taubati min kulli ma la ya'ni. Dia akan mampu untuk naik level bertobat dari apa? Bukan hanya dari maksiat, tapi naik level bertobat dari setiap sesuatu yang tidak bermanfaat. Makanya gitu, kata beliau, pentingnya istiqomah taubat itu. Nanti kalau dia istiqomah naik levelnya, yang tadinya dia hanya bertobat dari meninggalkan dosa kecil, nanti ketika dia istiqomah dosa-dosa kecil ditinggalkan, levelnya naik. Dia bukan lagi bertobat dari dosa kecil, tapi bertobat dari perkara makruh. Perkara makruh tinggalkan, istiqomah, naik lagi level dia. Sudah istiqomah meninggalkan, bertobat dari melakukan perkara makruh, naik level, yaitu mampu untuk meninggalkan yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Namanya khilaful aula, menyelisih sunnah. Kok terus istiqomah pada taubat meninggalkan khilaful aula, nanti naik lagi, terus naik lagi. Maka disitulah pentingnya anjuran untuk istiqomah dalam taubat untuk menaikkan makom dia. Tapi kalau dia istiqomah nanti baru mau naik jatuh lagi, dah naik, baru mau naik jatuh lagi. Tapi kalau istiqomah, kan kemarin sudah disebutkan, taubat yang pertama tuh satu, meninggalkan dosa besar. Sudah bisa meninggalkan dosa besar, naik level. Bukan lagi meninggalkan dosa besar, meninggalkan dosa kecil. Dosa kecil pun tidak diliriknya lagi, betul-betul dijauhi. Istiqomah taubat dari dosa kecil. Nah, kata Muhammad bin Sinan rahimahullah, orang kok bisa istiqomah seperti itu, nanti level dia bukan lagi bertobat dari meninggalkan dosa kecil, tetapi meninggalkan sesuatu yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, baik untuk dunia maupun untuk akhirat. Padahal urusan yang tidak berguna ini kadang tidak juga bersifat dosa, tetapi itu pun bisa ditinggalkan dia dengan syarat sudah istiqomah meninggalkan dosa kecil. Kalau belum bisa istiqomah meninggalkan dosa kecil, artinya tidak akan mampu level meninggalkan sesuatu yang tidak berguna.
Orang yang tidak bisa istiqomah meninggalkan dosa kecil dijamin tidak akan bisa naik level, bisa bertobat meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, di sini beliau sebutkan wa man lam yastaqim fiha, dan barang siapa yang tidak bisa beristiqomah dalam taubat tersebut, la yashummu min at-taubati 'anil qubuli raihatan wa la yaqdiru 'ala ri'ayati khatiri abada. Dan siapa yang tidak bisa istiqomah bertaubat dari meninggalkan sawair maksiat, maka dia tidak akan bisa mencium aroma harumnya taubat, dan tidak akan mampu untuk melindungi besitan-besitan buruk di hatinya selama-lamanya. Bal taulibu alaihi, bahkan bisa saja akan menguasai dia khawatirul ma'asi, besitan-besitan maksiat, hatta fi salatihi, bahkan besitan itu akan muncul ketika dia tengah sembahyang. Jadi tingkatannya seperti itu kata beliau. Siapa yang tak istiqomah bertobat dari maksiat, nanti satu, dia tidak bisa merasakan harumnya rasa tobat itu sendiri, dan juga tidak akan bisa melindungi besitan di kolbunya, di hatinya, besitan maksiat. Bahkan tidak akan mampu meninggalkan besitan itu di dalam sholat sekalipun. Nanti dalam sholat pun timbul na'udzubillah pikiran untuk maksiat. Ada dalam sembahyang, ada dalam saat menghadap Tuhan, menghadap Allah, besitan itu pun akan muncul bagi mereka yang tidak istiqomah bertobat dari maksiat. Dan istiqomah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tolong kita untuk beristiqomah menjaga taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ammal, dan renungkanlah olehmu qaulahu, firman Allah Subhanahu wa taala, lil maksumil akbar, kepada sosok yang paling maksum. Siapa itu? Tentunya Nabi Muhammad. Apa firman Allah kepada Nabi Muhammad? Kata Syekh Ibrahim Al-Masmuli, jangankan kita umat diperintah, didorong untuk terus istiqomah dalam taubat, Nabi Muhammad sendiri orang yang paling maksum. Itu di dalam surah Hud ayat 112. Di sini Allah berfirman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Fastaqim, maka istiqomahlah engkau Muhammad, kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan, wa man taba ma'ak, dan beristiqomahlah orang yang bertobat bersama engkau. Ini perintah istiqomahnya bukan pada kita saja, bahkan kata beliau, coba dipahami itu, saking pentingnya istiqomah, selevel Nabi Muhammad yang jelas-jelas maksum, bahkan puncaknya orang yang paling maksum, makhluk yang paling sempurna, paling maksum, itu diperintahkan oleh Allah, fastaqim, istiqomahlah engkau, kama umirna, sebagaimana apa yang diperintahkan kepada engkau, wa man taba ma'ak, dan istiqomahlah siapa yang bertobat bersama engkau Muhammad. Hendaknya orang-orang yang bertobat bersama engkau Muhammad juga ikut istiqomah sebagaimana yang diperintahkan kepada engkau. Kata dia, maka bertobatlah. Fa amarahu Allah bil istiqomah fit taubah, maka Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk istiqomah di dalam taubat. Masya Allah, Nabi Muhammad pun diperintah istiqomah untuk bertobat pada surah Hud ayat 112 ini. Kalaulah baginda Nabi saja diperintahkan untuk istiqomah bertobat, wa man taba ma'ahu, begitu pula dengan orang yang bertobat yang bersama beliau, min jami'i asba'ihi wa ummatihi, yaitu dari kalangan pengikut-pengikut beliau dan umat beliau, tentu lebih layak untuk istiqomah di dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanbihun, sebuah peringatan. Ini renungan, sebuah renungan yang bagi sudah sepantasnya lil abdi, bagi seorang hamba, bagi kita semua tentunya, apa yang harus dilakukan, ayyufattisha a'dha'ahu. Kata beliau, hendaknya setiap hamba itu selalu mengecek anggota tubuh dia. Hendaknya setiap hamba harus selalu mengecek, menyelidiki atau mengoreksi seluruh anggota tubuh dia, al-zahirata wal batinah, baik anggota zahir yang nampak ini maupun anggota yang tidak nampak.
Apa yang dicek, yang diselidiki? Sabahan wa masaan, baik pagi hari maupun sore hari. Bagaimana cara mengeceknya? Hal hafizat hududallah allati haddaha laha aw ta'addat. Hal qamas bima umirat bihi min ghaddil basar wa hifdhil lisan wal udhuni wal qalbi wa dzalik ala wajhil ikhlas aw lam taqul. Jadi yang dianjurkan Syekh Ibrahim Al-Mas'uli ini Bapak Ibu sebagai renungan untuk kita, hendaknya setiap hamba yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, itu mengecek anggota tubuh dia, zahir maupun batin. Di waktu kapan? Mulai pagi seperti ini dengan sore. Ngeceknya pagi dengan sore. Apa yang dicek? Hal hafizat qulubullah allati haddaha laha aw ta'addal. Apakah anggota zahir dia dan batin dia itu sudah menjaga hak-hak Allah atau justru dia melampaui batasan-batasan yang dilarang oleh Allah? Apakah anggota tubuh zahir dan batin dia sudah menjalankan apa yang diperintahkan Allah? Seperti kata beliau, min ghaddil basar, tunduk pandangan, wa hifdzil lisan, jaga mulut, wal udhuni, jaga telinga, wal qalbi, bahkan menjaga hati, wa ghairi dzalik, dan lain sebagainya. Ala wajhil ikhlas, dengan cara yang ikhlas. Aulam takum, atau justru dicek apakah anggota zahir dan batin dia itu belum menjalankan itu semua. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama itu menganjurkan kepada kita bukan hanya pagi dan sore untuk mengecek anggota tubuh kita ini. Ini mungkin juga termasuk dengan kategori yang disampaikan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, koreksilah dirimu sebelum kamu nanti dicek oleh Allah, dihisab. Maka kita dulu diarahkan oleh Pak Kiai, bagi santri itu hendaknya sebelum tidur, itu bagus itu. Karena tidur itu kan saudara mati itu. Kalau ditahan ruhnya sudah lewat dan ada dalam Quran, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha lam tamut fi manamiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah itu menahan ruh-ruh orang yang ketika dalam keadaan tidur. Nah, bagi yang ruhnya itu masih ada ajal, dibandingkan lagi. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Nah, apa yang dilakukan sebelum tidur? Muhasabah. Jadi duduk sebentar sebelum merapahkan diri itu, sebelum amalan untuk doa adab-adab tidur, duduk sebentar. Muhasabah. Apa yang dimuhasabah? Dihisab, diingat-ingat, dihitung-hitung. Mulai bangun tidur kemarin, mulai bangun tidur, itu dicek amalan apa saja yang saya buat. Kira-kira banyakkan yang mana? Banyakkan taatnya apa banyakkan maksiatnya? Banyakkan ingatnya, zikirnya apa banyak lalainya? Nah, itu diingat-ingat. Oh ya, bangun kemarin alhamdulillah langsung wudu, langsung ke masjid. Kemarin itu diingat semua. Sampai kalau bisa mampu mengingat seluruhnya alhamdulillah. Kalau tidak, semampunya saja. Apa yang kira-kira yang telah saya buat hari ini? Mulai dari tidur, bangun tidur kemarin, mulai dari tadi pagi. Ingat. Oh iya, saya alhamdulillah sholat duha. Oh iya, alhamdulillah. Waduh, kemarin mata terpandang ke yang tidak baik. Astagfirullah. Nah, itu dihisab. Bahkan ini salah satu kiat dulu ada, kita punya ustaz di menantunya mungkin sebagian jemaah kenal, Mufti Lutfi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, almarhum. Pernah katanya dulu datang ke Al-Huda. Itu punya menantu ustaz kita namanya Ustaz Toha, orang Purwodadi. Beliau mengatakan untuk meningkatkan kecerdasan diantaranya, karena orang agak kurang cerdas, agak mudah lupa, diantara teknisnya seperti itu. Sebelum tidur, muhasabah, mengecek apa saja telah dibuat seharian itu. Itu untuk melatih otak, biar ngetes kekuatan kemampuan ingatan dia. Kalau terbiasa 40 hari kita bilang, insya Allah cerdas, tajam otaknya. Karena dia terbiasa, setiap mau tidur diingatnya sekemampuan. Jangan yang tidak mampu diingat-ingat, nanti malah ada ketemu-ketemu. Apa ya yang saya buat jam 7? Kalau udah ketemu lewat, lanjut lagi. Oh iya, saya tidur kayak dulu, bangun-bangun saya
Oh ya, langsung untuk masjid, pas itu berdagang, pas itu ke sini, pas itu ke sini. Itu dihisap-hisap. Kira-kira setelah hisap itu mana yang lebih banyak? Taatnya kah atau maksiatnya? Zikirnya atau lalainya? Diingat, oh iya saya kemarin ada baca Quran. Oh iya saya kemarin ada bersedekah. Oh iya saya kemarin nauzubillah astagfirullah melakukan ini, menghibah kawan, mendengar percakapan yang tidak baik. Hati saya kemarin ada rasa benci dengan kawan. Itu dihisap. Dihisap. Inilah dimaksud oleh Syekh Ibrahim Al-Basmuli, mengecek anggota tubuh. Mengecek anggota tubuh itu diantara bagian tahapan awal untuk memulai tobat kepada Allah. Mengecek anggota tubuh kita, apa yang telah dilakukannya, sudah menunaikan perintah Allah atau belum, sudah menunaikan perintah Allah atau belum. Fa in ra'a jari'atan min jawarihi ata'at syakarallah. Ternyata kalau dia melihat, dia mengetahui anggota tubuh dia kok taat, maka banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah itu. Alhamdulillah kemarin duduk mendengarkan taklim, lanjut lagi salat isyraq, lanjut lagi kemudian zikir. Itu disyukuri kata beliau. Kalau melihat dirinya, anggota tubuhnya itu dibantu oleh Allah untuk mentaati Allah. Walam yara nafsahu ahlan lidzalik, namun tidak boleh memandang dirinya itu memang layak untuk hal itu. Artinya tidak berbangga diri lah. Dia tidak memandang dirinya sebagai orang taat, tetapi dia hanya bersyukur, alhamdulillah anggota tubuh saya ditolong untuk taat kepada Allah. Setelah dia mengecek dirinya. Wa in ra'a talaqqa bi maksiyati minal ma'asi akhadha fil nadbi wal istighfar. Namun kalau ternyata pas dicek, waduh, ternyata saya kemarin bermaksiat itu, maka segeralah menyesal dan segeralah istighfar. Kemudian ada satu lagi. Ada satu lagi lanjutannya. Summa yashkurillah idh lam yaqdir alaihi aktsara min tilka maksiyah. Ini paling penting juga di antaranya. Sudah dia menyesal karena melakukan maksiat hari itu, dia juga harus bersyukur. Kok bisa bersyukur? Apa yang disyukuri? Dia harus bersyukur, kata Imam Syarani, bersyukur tidak ditakdirkan oleh Allah untuk bermaksiat yang lebih banyak daripada hari itu. Bersyukur juga tetap. Masya Allah. Maka ini bisa dikembalikan dengan musibah, Bapak Ibu. Saya ingat betul dulu Pak Kiai bilang, kamu kalau diuji musibah, itu pun wajib masih bersyukur pada Allah. Kenapa? Allah tuh kuasa mendatangkan musibah lebih daripada itu. Cuma dikasih cuma itu, masih bersyukur, masih untung. Jadi artinya tidak seusaha dengan Tuhan. Terjatuh gitu tuh. Makanya kata orang kita Melayu seringnya itu, untung tidak mati, untungnya tidak mati. Padahal udah patah kakinya tuh. Untung, itu melatih bersyukur. Tidak mudah menyalahkan Tuhan, tidak mudah kesal, jengkel kemana-mana. Karena semua itu ditakdirkan oleh Allah. Bahkan dalam urusan maksiat sekalipun, ketika kita maksiat, contohnya maksiat mata itu, matanya ada terjaga hari itu, memandang yang diharamkan Allah. Satu, sikapnya nyesal, istighfar. Yang kedua, tetap bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, tidak kau takdirkan zinanya lebih parah daripada ini. Allah kuasa saja mentakdirkan dia bermaksud lebih daripada itu. Bukan hanya maksiat mata, zinanya bukan zina mata. Allah kuasa takdirkan zina lebih parah, tapi Allah lindungi masih dia. Hanya dikasih takdir maksiat mata. Itu bisa dialihkan kepada musibah dan apapun yang terjadi dalam hidup itu. Alhamdulillah, cuma ini kenanya. Gimana ini memang berat ini. Kalau makin besar itu, kalau tidak merasakan itu memang berat itu. Apa bersyukur apa lagi kayak gini gitu. Tapi memang seperti itulah. Sebenarnya Allah kuasa mendatangkan lebih parah lagi. Lagi naik kendaraan, kemudian udah tabrak, jatuh, serempet, luka kakinya. Itu sebenarnya kata Pak Kiai, itu pun wajib bersyukur. Kenapa? Allah tidak takdirkan musibah lebih parah pada itu. Allah kuasa saja musibahnya lebih parah pada itu. Ketabrak, patah dua badannya. Kuasa aja Allah. Tapi tidak seperti itu. Jadi banyak bersyukur. Kemudian yang terakhir kata beliau, dan bersyukurnya apa? Walam yubtala jawarihu allati asab bil amradi wal jara'at wad damamil wal qurub. Fa inna kulla 'abdin istahaqqa nuzul al bala bihi. Yang kedua, bersyukurnya alhamdulillah tubuh yang tadi maksiat tidak dihukum langsung oleh Allah dengan ujian. Harusnya ketika mata itu maksiat langsung layak untuk diazab. Diubah matanya jadi kacang atom gitu. Itu kuasa aja.
atau dicongkel oleh Allah, tapi Allah tidak langsung menghukum. Nah, jadi bersyukurnya tidak ditakdirkan melakukan maksiat lebih besar, kemudian bersyukur juga karena tidak langsung dihukum oleh Allah ketika itu. Tapi bukan berarti bersyukur maksiatnya, tetap yang pertama tadi jalannya adalah nyesal, kemudian istighfar, baru masih ada rasa syukur kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua untuk terus menjaga diri ini dan berupaya untuk mengamalkan apa yang diarahkan oleh Syekh Ibrahim Al-Mas'udi ini kepada kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum majelis ini mari kita tunduk dan tasbih kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.